Nagoro adalah desa yang sangat unik. Desa yang terletak di Pulau Shikoku, Prefektur Tokushima, Jepang ini memiliki lebih banyak boneka dibandingkan manusia. Boneka-boneka tersebut diletakkan di berbagai tempat seperti pinggiran sungai, tepi sawah, depan toko, hingga ruang kelas. Boneka seukuran manusia tersebut sengaja dibuat untuk menggantikan warga yang sudah mangkat atau warga yang telah meninggalkan desa. Karena itu, ukuran dan penampilan mereka dibuat sangat mirip dengan manusia yang pernah tinggal di Nagoro. Mereka benar-benar dibuat seperti hidup dengan beragam aktivitasnya. Dulunya, Nagoro adalah rumah bagi ratusan penduduk dan memiliki kehidupan layaknya sebuah desa pada umumnya. Namun beberapa tahun belakangan, populasi di Nagoro menurun secara drastis. Desa ini tidak memiliki anak-anak dan hanya dihuni oleh para lansia yang sudah tidak bekerja. Adapun pemudanya, mereka telah merantau ke kota besar demi memperoleh pekerjaan dan kehidupan yang lebih baik. Pada tahun 2015, hanya ada 35 penduduk yang tinggal di Nagoro, kemudian menyisakan 27 orang pada tahun 2019, di mana penduduk yang termuda di antara mereka berusia 65 tahun. Pada dasarnya, Nagoro adalah desa yang terpencil dan tidak menyediakan banyak fasilitas bagi warganya untuk mendapatkan kehidupan yang lebih baik. Karena itu, desa ini menjadi layak untuk ditinggalkan. Tetapi lebih dari itu, Nagoro juga menjadi gambaran umum mengenai krisis populasi yang tengah mengancam negara Jepang. Meski dikenal sebagai negara yang memiliki banyak kemajuan di berbagai bidang, nyatanya Jepang sedang mengalami krisis yang serius, di mana diperkirakan bahwa penduduk Jepang akan punah pada tahun 2040. Selama 10 tahun berturut-turut, Jepang mengalami penurunan populasi yang membuat rumah-rumah tampak kosong dan memaksa beberapa sekolah harus tutup. Negara ini menempati peringkat ke-11 dalam daftar peringkat populasi penduduk yang terbanyak di dunia. Pada tahun 2017, terdapat 900.000 bayi yang lahir di negara ini. Tetapi pada tahun yang sama, terdapat sekitar 1,3 juta penduduk yang meninggal dunia. Itu berarti bahwa populasi kematian di Jepang jauh lebih tinggi dibandingkan angka kelahiran. Selain jumlah kematian yang lebih tinggi dibandingkan angka kelahiran, faktor lain yang menyebabkan menurunnya populasi di negeri Sakura ini adalah keengganan untuk menikah. Demikian ini karena warga Jepang menilai pernikahan sebagai pembatas atau suatu ikatan yang dapat menghilangkan sebagian kebebasan. Menikah adalah memulai hidup baru yang akan mengubah prioritas dalam hidup. Dengan menikah, kesempatan terhambatnya kebebasan akan semakin lebar, sehingga mereka akan kesulitan untuk melakukan hal-hal yang mereka suka atau memperoleh karir yang cemerlang. Keengganan orang Jepang untuk menikah telah membuat Perdana Menteri Shinzo Abe mengeluarkan berbagai kebijakan yang berkaitan dengan keluarga, semisal hak cuti melahirkan untuk suami, meningkatkan gaji dasar untuk pekerja wanita, serta berkampanye mengenai arti penting keluarga dalam karir. Namun demikian, warga Jepang tampak menutup mata akan hal ini. Pemerintah Jepang melakukan sebuah survei pada tahun 2014 yang disebar kepada sekitar 7.000 pria dan wanita berusia antara 29 hingga 30 tahun. Dari 7.000 orang tersebut, 2.643 orang diantaranya memberikan jawaban, di mana hasilnya menunjukkan bahwa sekitar 38% dari mereka
menyatakan tidak tertarik untuk menjalin sebuah hubungan. Dan sebanyak 39,1% wanita dan 36,2% pria menjawab tidak menginginkan sebuah pasangan. Selain itu, Jepang juga dikenal sebagai negara dengan penduduk yang sangat rajin, disiplin, kreatif, dan teliti. Batas waktu kerja mereka adalah 8 jam per hari dan 40 jam per minggu, sehingga Jepang menjadi salah satu negara dengan waktu bekerja paling lama di dunia. Saking beratnya pekerjaan di Jepang, mereka menjadi lebih sibuk serta lebih rentan terhadap stres. Pada akhirnya, sistem kerja yang ketat mempengaruhi ketertarikan warga Jepang untuk menikah. Pekerjaan yang tidak kenal lelah, disiplin, kecepatan proses kerja, membuat mereka tidak menghabiskan waktu dengan keluarganya. Tentu saja, pemerintah Jepang telah melakukan sejumlah langkah untuk menghindari penurunan jumlah penduduk yang memburuk. Sejak awal tahun 1990-an, pemerintah Jepang telah memperluas kebijakan dan program keluarga di 3 bidang, yaitu layanan pengasuhan anak, rencana cuti orang tua, dan bantuan dalam bentuk tunjangan anak. Sejak tahun 1992, pemerintah Jepang telah menawarkan cuti orang tua selama 12 bulan untuk orang tua yang memenuhi persyaratan kerja minimum. Pada tahun 1995, kompensasi pendapatan juga ditambahkan dan dibayar 50% dari gaji bulanan sebelum awal cuti. Sejak tahun 1994, pemerintah Jepang telah menerapkan beberapa program yang dirancang untuk menyediakan lebih banyak layanan pengasuhan anak dan mendorong tempat kerja untuk menjadi rumah keluarga. Hanya saja, setelah beragam upaya dilakukan, kebijakan ini belum berjalan dengan efektif dan membuat populasi masyarakat Jepang berada dalam kondisi yang terancam.